Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniela Latifah dengan NIM 2406014. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada buku Pembangunan Ekonomi pada bab 5 dengan judul Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 materi yang dimana pertama itu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Selanjutnya kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya itu kemiskinan absolut, cakupan dan besaran. Selanjutnya karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Selanjutnya pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, beberapa pertimbangan dasar. Dan yang terakhir itu rangkuman dan kesimpulan, perlunya suatu paket kebijakan. Yang pertama itu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan dan kemiskinan diukur untuk mengetahui kondisi distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Ketimpangan biasanya diukur menggunakan indeks seperti rasio Gini yang menunjukkan seberapa besar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Sedangkan kemiskinan diukur melalui garis kemiskinan yang menunjukkan batas minimum pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pengukuran ini penting karena menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Mengukur ketimpangan dan kemiskinan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memahami kondisi ekonomi suatu negara. Tanpa pengukuran yang tepat, pemerintah akan kesulitan dalam menentukan kebijakan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, berbagai indikator digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan adalah rasio Gini, yang dimana rasio Gini ini menunjukkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat tidak merata. Nilai rasio Gini yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi, sedangkan nilai yang mendekati 0 menunjukkan distribusi yang lebih merata. Dengan menggunakan indikator ini, pemerintah dapat mengetahui tingkat kesenjangan yang terjadi. Sementara itu, kemiskinan diukur menggunakan garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Garis ini biasanya dihitung berdasarkan kebutuhan makanan dan non-makanan. Penduduk yang pengeluarannya berada di bawah garis ini dianggap miskin. Namun, pengukuran ini juga memiliki keterbatasan karena tidak selalu mencerminkan kondisi kesejahteraan secara menyeluruh. Selain itu, juga terdapat konsep kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kedalaman kemiskinan menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan menunjukkan tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri. Dengan memahami konsep ini, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam praktiknya, sering terjadi fenomena di mana pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh penurunan ketimpangan. Hal ini dikenal sebagai pertumbuhan yang tidak inklusif. Artinya, manfaat pertumbuhan hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok lainnya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Oleh karena itu, pengukuran ketimpangan dan kemiskinan tidak hanya penting sebagai alat analisis, tetapi juga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok yang paling penting membutuhkan bantuan dan merancang program yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Di sini terdapat contoh kasus dari hal tersebut, di mana di Indonesia pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup stabil. Namun di balik pertumbuhan tersebut masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.
Di kota besar seperti Jakarta, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan, sedangkan di daerah terpencil, akses tersebut masih sangat terbatas. Selain itu, meskipun jumlah penduduk miskin menurun secara statistik, masih banyak masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan. Kelompok ini sangat rentan untuk kembali miskin jika terjadi krisis ekonomi atau kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan tidak hanya melihat jumlah, tetapi juga melihat kerentanan masyarakat. Selanjutnya, kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Kemiskinan dan ketimpangan memiliki hubungan erat dengan kesejahteraan sosial. Karena semakin tinggi tingkat kemiskinan dan kesenjangan, maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan ketidakadilan dalam akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, sehingga memperparah kemiskinan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan agar kesejahteraan dapat dirasakan secara luas. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan dua masalah utama yang sangat mempengaruhi kesejahteraan sosial dalam suatu negara. Kesejahteraan sosial tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Ketika tingkat kemiskinan tinggi, banyak masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini berdampak pada kualitas hidup yang rendah seperti gizi buruk, rendahnya tingkat pendidikan, dan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan. Kondisi ini pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas masyarakat. Di sisi lain, ketimpangan yang tinggi dapat memperburuk kondisi tersebut. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, maka kesempatan bagi kelompok lain untuk berkembang menjadi sangat terbatas. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti konflik sosial dan meningkatnya kriminalitas. Selain itu, ketimpangan juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini karena daya beli masyarakat menjadi tidak merata, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa juga terbatas. Akibatnya, aktivitas ekonomi tidak berkembang secara optimal. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diperlukan kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan, misalnya melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu agar dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini terdapat contoh kasus dari kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial, yang dimana berbagai kota besar di Indonesia terlihat kontras yang jelas antara kawasan elit dan kawasan kumuh. Di satu sisi terdapat gedung pancakar langit, pusat pembelanjaan mewah dan fasilitas modern. Sementara di sisi lain, masih banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk dan akses air bersih yang terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial belum merata. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan, sehingga menciptakan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Selanjutnya itu kemiskinan absolut, cakupan dan besaran.
Kemiskinan absolut adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal. Cakupan kemiskinan absolut mencakup jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, sedangkan besaran kemiskinan menunjukkan seberapa jauh kondisi mereka dari garis tersebut. Konsep ini penting untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan dan menentukan bantuan yang diperlukan. Kemiskinan absolut ini merupakan kondisi yang dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup secara layak. Kebutuhan dasar tersebut meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Konsep ini digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemiskinan yang paling parah dalam suatu masyarakat. Cakupan kemiskinan absolut mengacu pada jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin besar jumlah tersebut, maka semakin besar pula permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh suatu negara. Namun, jumlah saja tidak cukup untuk menggambarkan kondisi itu sebenarnya. Oleh karena itu, digunakan juga konsep besaran atau kedalaman kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang menunjukkan seberapa jauh pendapatan masyarakat miskin dari garis kemiskinan. Jika jaraknya sangat jauh, maka kondisi kemiskinan yang dialami tergolong sangat parah. Selain itu, terdapat juga konsep keparahan kemiskinan yang menunjukkan tingkat ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri, yang artinya tidak semua masyarakat miskin berada dalam kondisi yang sama. Ada yang sedikit di bawah garis kemiskinan, dan ada juga yang sangat jauh di bawahnya. Kemiskinan absolut seringkali berkaitan dengan akses terhadap sumber daya seperti pendidikan dan juga pekerjaan. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ini biasanya memiliki peluang yang sangat kecil untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, oleh karena itu, penanganan kemiskinan absolut memerlukan intervensi langsung dari pemerintah, seperti bantuan sosial, penyediaan layanan dasar, serta program pemberdayaan ekonomi. Tanpa adanya intervensi, masyarakat miskin akan sulit keluar dari kondisi tersebut. Di sini terdapat contoh kasus dari kemiskinan absolut, yaitunya di beberapa daerah pedesaan di Indonesia masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal layak, serta akses terhadap air bersih. Kondisi ini biasanya terjadi pada daerah yang jauh dari pusat ekonomi dan minim infrastruktur. Selain itu, terdapat juga masyarakat yang pendapatannya sangat rendah, sehingga meskipun bekerja setiap hari, mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak. Bahkan, sebagian dari mereka harus mengurangi konsumsi makanan atau tidak mampu mengakses layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan absolut masih menjadi masalah serius. Selanjutnya, karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin umumnya memiliki karakteristik seperti pendapatan rendah, tingkat pendidikan rendah, akses terhadap layanan kesehatan, serta pekerjaan yang tidak stabil. Mereka juga cenderung bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah. Kondisi ini menyebabkan mereka sulit keluar dari kemiskinan karena terbatasnya peluang untuk meningkatkan pendapatan. Kelompok masyarakat miskin memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dibanding dengan kelompok masyarakat lainnya. Salah satu ciri utama adalah pendapatan yang rendah dan tidak stabil, yang dimana hal ini disebabkan oleh jenis pekerjaan yang mereka lakukan, yang umumnya berada di sektor informal. Sektor informal biasanya memiliki produktivitas yang rendah dan tidak memberikan jaminan pendapatan yang pasti.
Akibatnya, masyarakat miskin sulit untuk merencanakan keuangan mereka yang sangat rentan terhadap goncangan ekonomi, seperti kenaikan harga atau kehilangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat miskin juga memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Pendidikan yang rendah juga berdampak pada kurangnya keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi salah satu karakteristik penting, yang dimana masyarakat miskin seringkali tidak mampu membayar biaya pengobatan, sehingga kesehatan mereka kurang terjaga. Hal ini dapat menurunkan produktivitas dan memperburuk kondisi mereka. Karakteristik lainnya adalah keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Tanpa modal yang cukup, mereka sulit mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini menyebabkan mereka tetap berada dalam kondisi yang rendah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kemiskinan diperlukan kebijakan yang memperhatikan karakteristik ini, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penyediaan lapangan kerja yang lebih stabil dan juga produktif. Di sini juga terdapat contoh kasus dari karakteristik ekonomi kelompok masyarakat miskin, yang dimana banyak di banyak daerah masyarakat miskin bekerja di sektor informal seperti pedagang kaki lima, buruh harian, atau pekerja lepas. Penghasilan mereka tidak tetap dan seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mereka juga tidak memiliki jaminan sosial atau perlindungan kerja yang memadai. Selain itu, anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya. Akibatnya, mereka mengalami kesulitan dan mendapatkan pekerjaan yang layak di masa depan, sehingga kemiskinan terus berlanjut dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya, pilihan kebijakan dalam ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah dapat memilih berbagai kebijakan seperti redistribusi pendapatan melalui pajak, pemberian subsidi, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan efisiensi dan keadilan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, pemerintah memiliki berbagai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan. Salah satu kebijakan utama adalah redistribusi pendapatan melalui sistem pajak dan bantuan sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor ini sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik untuk bersaing di pasar kerja. Kebijakan lainnya adalah penciptaan lapangan kerja melalui pembangunan ekonomi. Dengan adanya lapangan kerja yang cukup, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun, dalam memilih kebijakan, pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Kebijakan yang terlalu fokus pada pemerataan tanpa memperhatikan pertumbuhan dapat menghambat investasi dan produktivitas. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tepat sasaran. Bantuan sosial harus diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Dengan demikian, kombinasi kebijakan yang tepat sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara efektif dan berkelanjutan.
Di sini terdapat contoh kasusnya di mana pemerintah di Indonesia menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai atau BLT, program program Keluarga Harapan atau PKH, serta subsidi pendidikan dan kesehatan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk membuka akses ekonomi di daerah terpencil. Dengan adanya infrastruktur yang baik, diharapkan aktivitas ekonomi meningkat dan masyarakat memiliki lebih banyak peluang kerja. Dan yang terakhir itu perlunya suatu paket kebijakan. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan saja, melainkan memerlukan paket kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan tersebut harus mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang menyeluruh, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan secara berkelanjutan. Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan satu kebijakan saja, melainkan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Paket kebijakan yang dimaksud mencakup berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketiga aspek ini harus berjalan secara bersamaan agar dapat memberikan hasil yang optimal. Pertumbuhan ekonomi penting untuk meningkatkan pendapatan nasional, tetapi tanpa pemerataan hasilnya hanya akan dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja. Oleh karena itu, kebijakan pemerataan sangat diperlukan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan juga sangat penting. Dengan SDM yang berkualitas, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan. Koordinasi antara kebijakan juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang diterapkan bisa saling bertentangan dan tidak efektif. Dengan demikian, paket kebijakan yang terintegrasi menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan. Di sini terdapat contoh kasus dari perlunya suatu paket kebijakan. Beberapa negara yang berhasil mengurangi kemiskinan seperti di Cina tidak hanya mengandalkan satu kebijakan saja, tetapi menggabungkan berbagai kebijakan seperti industrialisasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur secara bersamaan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bergantung pada satu faktor, melainkan pada kombinasi berbagai kebijakan yang saling mendukung. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan yang diterapkan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya itu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari beberapa materi tadi, kemiskinan dan ketimpangan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan distribusi sumber daya dan akses terhadap kesempatan. Pengukuran yang tepat sangat penting untuk mengetahui kondisi nyata di masyarakat. Karena dari situ pemerintah dapat melihat seberapa besar kesenjangan dan tingkat kemiskinan yang terjadi. Tanpa pemahaman yang jelas, kebijakan dapat diambil berisiko tidak tepat sasaran. Kemiskinan dan ketimpangan juga mempengaruhi kesejahteraan sosial. Tingginya ketimpangan menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak dapat menikmati hasil pembangunan secara merata, sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Ditambah lagi karakteristik masyarakat miskin seperti pendidikan rendah, pekerjaan
tidak stabil, dan akses terhadap layanan dasar membuat mereka sulit keluar dari kondisi tersebut, berpotensi mewariskan kemiskinan ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menyeluruh untuk mengatasi masalah ini. Tidak cukup hanya satu kebijakan, tetapi harus berupa paket kebijakan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi atau pembahasan pada bab 5. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pembahasan, dan maaf atas kurangnya pembahasan materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.